Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurmadani Fitri. Saya merupakan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penentu dari keberhasilan proses konseling. Nah, video ini saya buat sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah psikologi konseling. Nah, untuk terkait materi lebih lanjut, silahkan saksikan pada video berikut. Jadi materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah faktor penentu keberhasilan konseling. Umumnya, ada 3 faktor yang menjadi penentu keberhasilan konseling. Yang pertama itu, faktor yang berasal dari konseli atau kliennya atau peserta didik yang sedang diberikan bantuan. Yang kedua adalah faktor dari konselor atau orang yang melakukan proses konseling. Dan yang ketiga adalah faktor penggunaan teknik atau strategi dalam proses konseling. Jadi, ketiga hal ini yang dapat menjadi penentu apakah proses konseling itu dapat dikatakan berhasil atau tidak. Oke, dari ketiga hal tersebut kita bakalan bahas satu-satu secara lebih mendetail. Yang pertama adalah faktor dari konseli atau faktor dari kliennya. Nah, hal-hal yang berasal dari dirinya konseli yang dapat mempengaruhi keberhasilan konseling, yang pertama yaitu adalah keterbukaan konseli. Kenapa keterbukaan konseli dapat mempengaruhi proses konseling? Karena apapun informasi atau data yang disampaikan oleh konseli merupakan informasi awal yang bakalan digunakan oleh konselor untuk menentukan langkah konseling yang berikutnya. Nah, dengan konseli yang terbuka, maka intervensi penanganan atau strategi atau teknik yang bakalan digunakan dalam proses konseling ini juga bisa dikatakan tepat sasaran. Jadi, jika misalkan dalam proses konseling tidak ada keterbukaan dari konseli terkait apa yang dia rasakan atau apa yang dia pikirkan itu, otomatis proses konselingnya ini bisa dikatakan bakalan terhambat. Kenapa? Karena konselornya ini tidak memiliki informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan konseli. Jadi, dalam proses pelaksanaan konseling, keterbukaan konseli merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh konseli. Faktor yang kedua yaitu pemahaman konseli terkait dirinya sendiri. Nah, biasanya konseli itu hanya berpusat atau berfokus pada hal-hal negatif yang dia miliki, tetapi kurang memperhatikan hal-hal positif yang dia punya. Misalkan kurang memperhatikan potensinya, kurang memperhatikan bakatnya. Nah, konseli yang berpusat atau berfokus pada hal-hal negatif bakalan terus-menerus untuk terjerumus atau susah untuk keluar dari masalah yang dia hadapi karena dia tidak tahu kalau sebenarnya dirinya itu punya hal-hal positif yang bisa untuk dibanggakan, baik itu potensi apapun itu maupun bakat-bakat tertentu. Jadi ketika individu atau konseli itu memahami dirinya dengan baik kekurangan maupun kelebihan, hal ini dapat digunakan untuk keluar dari masalah atau meningkatkan keberhasilan konseling. Kenapa? Karena konseli yang paham dengan kekurangan dan kelebihannya bakalan punya ide-ide bagaimana dia untuk keluar dari masalahnya, bagaimana dia akan meningkatkan kekurangan yang dia miliki, kemudian dia bakalan meningkatkan kelebihan yang dia miliki untuk berkembang secara optimal. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga itu adalah pemahaman konseli terkait masalah yang dia hadapi. Nah, ada yang mengatakan bahwa konseli yang memahami bahwa dirinya itu sedang bermasalah, maka dia udah menyelesaikan 50% dari permasalahannya. Karena sesungguhnya yang susah dari proses konseling ini adalah bagaimana kita menyadarkan atau bagaimana konselor ini memberikan pemahaman kepada konseli bahwa dia sedang berada pada suatu fase yang disebut bermasalah dalam tanda kutip. Oke. Jadi ketika konseli menyadari bahwa dirinya sedang bermasalah, maka
dari teori bimbingan dan konseling juga mengatakan bahwa sesungguhnya individu itu secara mandiri mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi ketika individu atau konseli ini paham dia sedang mengalami suatu kondisi yang bermasalah, dia memahami permasalahannya seperti apa, maka dengan dorongan-dorongan yang diberikan oleh konselor, maka konseli dapat lebih mudah untuk keluar dari permasalahannya. Oleh karena itu, pemahaman konseli terkait masalah yang dia hadapi, terkait bagaimana dia sedang dikatakan sebagai orang yang bermasalah, maka keberhasilan konseling yang dilakukan juga dapat meningkat. Oke, faktor yang keempat adalah keinginan atau motivasi konseli untuk berubah. Jadi, meskipun konseli sudah bermodalkan ketiga hal yang telah saya sebutkan tadi, yang pertama itu ada pemahaman konseli terkait dirinya, dan yang kedua itu pemahaman konseli terkait apa yang sedang dia hadapi atau pemahaman konseli terkait masalahnya, dan yang pertama itu tadi kebalik ya. Yang pertama itu ada keterbukaannya konseli. Oke, baik, meskipun konseli sudah memiliki ketiga hal ini, tetapi jika konseli tidak memiliki keinginan, tidak memiliki motivasi untuk berubah, sama saja itu adalah hal yang sia-sia. Proses konselingnya tidak bakalan berhasil. Kenapa? Karena walaupun konselornya ini memberikan penanganan atau memberikan bantuan yang sedemikian rupa, tetapi konseli yang tidak mau mengikuti arahan konselor, maka apa yang telah dilakukan oleh konselornya itu bakalan sia-sia. Karena yang bakalan menjadi penentu apakah konselinya ini bakalan keluar dari masalah atau tidak, tentu saja dikembalikan kepada konseli. Karena dalam proses konseling, konselor tidak memiliki peran untuk mengambil keputusan. Konselor hanya berperan untuk memberikan pilihan-pilihan, tetapi yang bakalan menentukan keputusan itu, yang memegang penuh pengambilan keputusan, tetap dikembalikan kepada konseli. Jadi jika konseli tidak memiliki keinginan atau tidak memiliki motivasi untuk berubah, maka apa yang dilakukan konselor bakalan sia-sia, sehingga konselingnya itu, proses konselingnya bisa dikatakan gagal. Dan faktor yang kelima adalah komitmen konseli untuk menjalankan proses konseling sampai selesai. Yang paling susah memang ada di bagian yang kelima ini. Meskipun kita sudah terbuka kepada konseli, kita sudah paham dirinya kita, sudah paham masalahnya kita, kemudian sudah memiliki motivasi, tapi terkadang komitmen itu yang susah. Komitmen kita untuk menjalankan seluruh rangkaian proses konseling dari tahap awal hingga tahap terminasi itu yang susah. Karena mungkin bisa saja di tengah perjalanan konseling, konseli ini merasa bosan, misalnya konseli sudah merasa tidak cocok, atau konseli sudah merasa dia tidak bermasalah. Nah, apa yang harus dilakukan konselor untuk meningkatkan atau untuk menjaga komitmennya konseli? Yang pertama itu, konselor dapat membuat perjanjian dengan konseli, apakah konseli mampu untuk menyelesaikan proses konselingnya sampai akhir atau tidak. Dan yang kedua itu, memberikan reinforcement atau dorongan-dorongan yang memang sesuai dengan apa yang konseli butuhkan. Jadi dengan apa yang dilakukan konselornya ini diharapkan mampu untuk menjaga komitmennya konseli dari awal proses konseling hingga akhir proses konseling. Nah, dalam secara keseluruhan, untuk bentuk kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan konseling dari pihak konselinya, yang pertama yaitu keterbukaan konseli kepada konselornya. Yang kedua, pemahaman konseli terkait kelebihan maupun kekurangan dirinya. Yang ketiga, pemahaman konseli terkait masalah yang sedang dia alami. Yang keempat, yaitu keinginan atau motivasi konseli untuk berubah. Dan yang kelima adalah komitmen konseli untuk menjalankan proses konseling. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke faktor-faktor yang berasal dari dirinya konselor. Nah, hal-hal yang terdapat pada diri konselor yang dapat mempengaruhi proses keberhasilan konseling, yang pertama adalah kompetensi konselor. Kompetensi konselor di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kompetensi profesional, yang kedua kompetensi pedagogi,
yang ketiga kompetensi pribadi, dan yang keempat itu kompetensi sosial. Kompetensi profesional adalah bagaimana konselor menjalankan proses konseling. Yang kedua, kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi maksudnya apakah konselor memiliki kesesuaian antara bidang pendidikan yang dia miliki dengan apa yang dia jalankan sekarang. Jadi yang bisa menjadi konselor itu adalah orang-orang yang berasal dari bimbingan dan konseling. Apakah dia sejalan dengan itu atau tidak? Dan yang ketiga itu adalah kompetensi pribadi. Maksudnya, kompetensi pribadi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian dari sang konselor. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah bagaimana konselor membangun hubungan atau berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, baik itu dengan konseli maupun dengan teman sejawat sesama konselor. Oke, jadi untuk mempengaruhi keberhasilan konseling, maka keempat kompetensi ini harus dipenuhi oleh seorang konselor. Yang kedua yaitu keahlian konselor yang dipandang oleh konseli, dan yang ketiga adalah kepercayaan konseli kepada konselor. Nah, dua hal ini saya rasa saling berkaitan, di mana kepercayaan konseli bakalan terbangun apabila konseli memandang bahwa konselornya ini memiliki keahlian untuk mengeluarkan dia dari permasalahannya. Nah, bagaimana kita untuk membangun pandangan atau membangun kepercayaan konseli? Nah, dengan memenuhi faktor yang pertama tadi, dengan memenuhi kompetensi-kompetensi tersebut, otomatis kita bakalan membangun suatu persepsi pada konseli bahwa kita memiliki keahlian, benar-benar memiliki keahlian untuk membantu dia keluar dari masalah karena kita sudah memenuhi 4 kompetensi itu. Dan kepercayaan juga di sini bisa dibangun dengan tetap menjaga kerahasiaan konseli selama proses konseling. Jangan sampai kita sebagai konselor ini membocorkan apa yang dibicarakan konseli pada saat proses konseling, karena hal itu dapat mematahkan kepercayaan dari konseli. Faktor yang keempat yaitu daya tarik konselor. Daya tarik konselor di sini meliputi penampilan fisik dan pakaian yang digunakan oleh konselor. Kenapa daya tarik dapat mempengaruhi keberhasilan konseling? Karena berdasarkan penelitian bahwa penampilan konselor menjadi hal pertama yang diperhatikan oleh konseli. Jadi bukan keahlian yang bakalan dilihat pertama kali oleh konseli, tetapi penampilan konselor. Karena ada asumsi bahwa penampilan akan mencerminkan apa yang ada di dalam diri orang tersebut. Jadi, hal yang sangat dilarang bagi konselor adalah berpenampilan yang too much, berpenampilan yang terlalu berlebihan. Jadi, konselor disarankan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang formal sebagaimana mestinya. Tidak menggunakan pakaian yang terlalu berwarna, yang memiliki banyak manik-manik yang dapat dikatakan suatu penampilan yang mencolok. Kemudian, penampilan fisik juga menjadi penentu dalam keberhasilan konseling. Di sini, penampilan fisik bukan terkait dia cantik atau tidaknya, bukan terkait dia tampan atau tidaknya, tapi bagaimana konselor ini dapat dilihat dia pribadi yang betul profesional. Jadi, kalau misalkan konselornya seorang perempuan, maka penggunaan make up juga itu harus diperhatikan. Jangan menggunakan make up yang terlalu berlebihan atau terlalu bold. Gunakan make up yang natural saja, sehingga hal ini dapat membangun kepercayaan konseli bahwa konselornya ini betul-betul siap untuk menjalankan proses konseling. Baik, jadi dapat saya rangkum untuk faktor yang mempengaruhi konseling dari konselornya ini. Yang pertama itu adalah kompetensi dari konselor. Yang kedua adalah pandangan konseli terkait keahlian konselor. Dan yang ketiga yaitu adalah kepercayaan konseli kepada konselor. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada daya tarik yang dimiliki oleh konselor. Nah, kita sudah memasuki bagian akhir dari video kali ini. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling bisa juga dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi yang digunakan oleh konselor.
Hal ini kenapa dapat mempengaruhi proses konseling? Karena setiap permasalahan yang dimiliki oleh individu atau konseli itu berbeda-beda, sehingga teknik yang digunakan itu juga banyak sekali, juga harus berbeda-beda. Jangan menggunakan satu teknik saja. Nah, di sini misalkan contohnya permasalahan konseli ini berasal dari pola pikirnya, tetapi konselor malah memberikan strategi atau pendekatan behavioristik atau pendekatan yang mengarah ke perilakunya. Tentu hal ini tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh konseli. Jadi kalau misalkan konseli ini memiliki gangguan atau bermasalah di pola pikirnya, maka konselor harus menggunakan pendekatan kognitif yang akan membantu konseli untuk memperbaiki pola pikirnya dari yang negatif menjadi pola pikir yang lebih positif. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses keberhasilan konseling, yaitu faktor yang berasal dari konseli, faktor yang berasal dari konselor, dan pendekatan atau teknik yang digunakan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.